di Al-Quran sendiri ada kalimat atiullah wa atiur rasul gitu ya. Nah, kenapa dipisahkan gitu ya? Mohon izin ya. Wah. Terima kasih. Mengapa dipisahkan? Ketaatan kepada baginda Nabi memang tidak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat pada baginda Nabi adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah taala adalah taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa atiullah wa atiur rasul dalam artian dipisahkan itu mungkin diulang 2 kali, disebut tidak langsung gitu ya, tidak atiullah war rasula gitu ya. Walaupun dalam ayat yang lain ada yang juga digabungkan gitu, wa may yuti'illaha wa rasulah itu digabungkan. Tapi dalam ayat yang Gus Dian maksudkan tadi atiullah wa atiur rasul 2 kali kata atiu disebut. Mengapa? Karena kadang-kadang pada kita ini ada dorongan, pada kita ini, pada hamba, ada dorongan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti teladan dan contoh baginda Nabi, dari baginda Nabi. Misalnya Allah taala perintahkan kita katakan ya sholat begitu ya. Tetapi ada kondisi ketika baginda Nabi, misalnya waktu haji atau dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari disebutkan baginda Nabi menjamak sholat min ghairi udrin au matorin, tanpa karena uzur, mator atau hujan atau peperangan. Jadi kadang-kadang kita merasa amalan kita ini lebih sesuai dengan perintah Allah Ta'ala karena kita tidak meneladani, tidak mungkin karena tidak tahu atau karena keinginan kita. Contoh, sebetulnya saya tadi itu berusaha menghindarkan untuk menyampaikan ini. Misalnya waktu pandemi kemarin, pilihannya kita tetap ke masjid jamaah, inginnya kan tetap ke masjid, perintah Allah Ta'ala. Tapi bagaimana teladan dari baginda Nabi misalnya pada masa pandemi itu, baginda Nabi mendahulukan keselamatan sesama gitu. Itu yang kita ikuti. Tapi kehendaknya kan inginnya ya sholat gitu. Nah, jadi mengapa ada 2 itu? Karena boleh jadi ketaatan kepada Allah Ta'ala yang kita amalkan ini atau dengan kata lain, dalam taat pada Allah Ta'ala itu kita mesti ikut contoh dari baginda Nabi. Ada ayat yang sering dikutip, riwayat hadis yang sering dikutip, yaitu balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau 1 ayat. Lalu kemudian kita menyampaikan ayat. Hadis itu dengan jelas mengatakan balighu anni, sampaikan dariku. Jadi ada akunya, yaitu baginda Nabi. Tidak balighu walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Tidak begitu, tapi sampaikan dariku. Apa artinya? Harus merujuk kepada baginda Nabi. Pelajari arti ayat Al-Quran itu dari baginda Nabi. Betul kita bisa memahami sendiri, tapi ya harus dari baginda Nabi. Misalnya ayat potong tangan buat pencuri ya. Itu potong tangan. Tapi kemudian kita bertanya, apa sama yang mencuri miliaran, triliunan dengan yang mencuri karena terpaksa? Misalnya ya sama, harus potong tangan. Lalu kalau potong tangan itu bagian yang mana? Saya tanya, kanan atau kiri? Itu. Setelah nanti itu dipotong, dari mana yang disebut potong tangan itu? Dari sini, dari sini, dari sini, atau hanya gunting kuku saja? Itu kan bagian dari tangan juga. Yang mana? Nah, kita harus merujuk kepada hadis-hadis untuk mempelajari makna. Jangan serta-merta begitu ada yang datang ketahuan langsung ini gitu. Ya enggak, harus merujuk kepada hadis-hadis baginda Nabi. Saya kira demikian.